Sapa wae anak putuku sing gelem sowan, insyaallah bakal tak kabulke kabeh pinyuwune. Ning anane sowan kaya gini nanggone demenane. Sampai penjara. Tulen penjara. Dari daerah mana, Pak? Apa nak wong ziarah bukan hanya di sinilah, tapi ini berlaku dimanapun tempat. Makanya tak arani tulen penjara. Apa kepikiran jari kok jajan? Jajan itu bukan kok jari jajan. Iya, Orang kok jajan bakso tahu, tapi jajannya dikerucutke, jajan saya. Jajan empal enak. Jajan saya. Nah, enggak kepikiran toh? Enggak toh? Nah, tapi bisa kan perubahan istilah sikap ataupun penerimaan jenengan yang kebentur karo isu lokal. Bisa. Nah, itulah yang terjadi. Jadi, kenapa saya tadi bilang ada pihak ketiga gitu yang memanfaatkan situasi, karena gini kok, sapa wae anak putuku sing gelem sowan bakal tak kabulke kabeh pinyune anane sowan kaya dinanggone demenane. Nah, akhirnya konteks demenan ini yang sempat beredar. Betul. Betul. Akhirnya pihak-pihak ketiga nih gile. Ya nyun sewu, tidak kok kami mengkambing hitamkan, tidak. Dengan keberadaan pekerja seks komersil ini. Gewa sing kulaturke, nak wong ziarah mesti gak kepikiran. Jadi kalau seseorang yang namanya wong ziarah kan ra kepikiran istilah jari jajan teman. Tapi karena itu diembuskan, bahkan jari diarani syarat pokok wajib. Saya mau ra kepikiran kan tadi. Kepikiran. Akhirnya melaksanakan, bukan hanya kepikiran. Kepikiran saya terus melaksanakan. Nah, Penasaran mungkin. Ya karena memang piye ya. Wis bacot masuk posisinya. betul. Kalau kita berbicara itu sudah semacam menjadi kayak apa ya? Brand, bahkan ciri khas dan lain sebagainya. Tapi kita juga harus ingat, Mas. Ingatnya apa? Menanamkan brand itu juga sebenarnya bukan yang instan. Menjadi seseorang ciri nyun sewu, berarti sampai duwe jeneng dalan to, jeneng slengean to. Apa moro-moro seneng kenal jenengan niku langsung enggak kan? Khusus yang dikenal ya. Carane Benju gamane. Joko Benju. Joko Benju kan sekarang to. Tapi untuk mengenal dari Joko Benju dhisik kan sithik sing kenal agek wong lingkungan sak RT. Nyeluke Joko Benju. Gitu. Nggih. Engko rada meluas. Akhirnya baru terkenal dari Joko Benju. Kalau pengen menghilangkan juga mungkin, Mas, kok jari langsung hilang dari Joko Susilo. Demikian juga rakyat dengan Kemukus ini. Makanya salah satu langkah dari Dinas Pariwisata kan dialihkan dengan Joko Benju tadi pengen Joko Susilo kan ya ada hal lain yang disampaikan juga, itu kan juga membutuhkan proses juga toh, Mas. Gitu loh. Ini penjabaran logika saja toh. Jadi wong iki nak pengen apik ya memang kudu ngerti sithik elek. Sing penting aja berkelanjutan elek. Cuma kayak orang sing jadi orang ketiga tadi yang dengan adanya perubahan image ini nih, gimana Pak? Oh, pertentangan kayak ada nggak pertentangan dari masyarakat sing orang ketiga itu akhirnya sing ibarat kata wis nrimo enake zaman gini. Sebenarnya kalau pihak-pihak ketiga sih tetap mereka bahasanya mungkin berupaya gitu. Dan akhirnya karena kebentur situasi dan kondisi kan mereka hanya bisa bahasanya kayak berkamuflase saja akhirnya. Sing dhisik carane didasarke. Kan saiki hanya minggir kayak kekaper, kayak makan bahasa saya kan kayak semacam kayak berkamuflase Pak. Minggir gitu. Kita berbicara tentang tujuan utama Dinas Pariwisata gitu, ataupun pemerintahan Kabupaten Sragen yang ingin berupaya merubah image kan. Nah,
Salah satunya yang direalkan, bentuk real kan dibangunnya Prominent kan. Ya. Ini tak berikan konkret mawon ya. Nah, dengan adanya ini pengunjung kan banyak, mereka berkeluarga. Kalau dulu orang yang kamu kesan tujuannya ya seperti cerita kemarin lah bahasanya. Nah, dengan keberadaan sekarang ini mereka seakan-akan tanpa disuruh pun mereka mulai Minggir dhewe. minggir. Akhirnya wong sing arep teko dengan tujuan itu tadi. Betul. Akhirnya dengan adanya keramaian dan sebagainya. Mungkin khawatir cari kenal tonggo, Oh, iya. kenal konco. Nah, Betul. makanya kalau saya secara pribadi, kalau tujuan dari Dinas Pariwisata ataupun pemerintahan Kabupaten Sragen untuk merubah image Kemukus, ditanya apakah berhasil? Tak bilang berhasil. Terbukti dengan apa? Yaitu salah satunya. Kalau dulu orang risih, enggan, sungkan, malu nak ngomong jenang Kemukus, sekarang mereka tidak malu lagi, tidak segan lagi untuk mengekspos mereka sedang berada di Kemukus. Atau pamit, Pak aku arep ning Kemukus. Nah, isin wis. bahkan di sosial media pun mereka dengan bangga. Kalau kita berbicara dulu, Nggih. objek wisata religi Makam Pangeran Samudro itu kan terdiri dari 1. Sendang Ontrowulan, 2. Petilasan, yang ketiga makam. Sementara antara sendang dengan petilasan itu masih dalam satu komplek area kan. Di situ ada juru kuncinya. Nah, sing teng mriki niki di anu niki petilasan areane. Area petilasan. Sing mriki. Iya, tenggen kebyok niku nggih. Jadi di situ kalau kita berbicara dari sudut pandang penjara, di situ tempat pihak juru kunci nanti menanyakan nama, alamat ataupun usahanya dari seorang penjara, kemudian didoakan sesuai dengan versinya pihak juru kunci. Mungkin bahasa paling gampang lagi di sini mungkin ujub keabsahan dari seorang penjara itu menggunakan air sendang. Mungkin ilustrasi yang lebih konkret ngeten Mas. Sampai duwe sumur ya. Mbah anggap anak ra duwe sumur ya minimal duwe pam kan. Paham. Ada masalah nggak nak misalnya wong sing ra kenal sing jiko banyu mbah adus mbah jiko banyu mbah wisuh mbah apa sebenarnya nggak masalah toh Sebenarnya enggak. Tapi kalau kita berbicara etika pantas nggak? Enggak. betul. Enggak pantas. Fungsi. Demikian juga ziarah di sini ya itu tadi. Nak wong sebenarnya sapa wae nganggo banyu nggak masalah. Tapi kalau kita berbicara etika, apa meneh niat ziarah golek berkah. Lah berkah kok ngendi kowe ra jawab. Kowe wae ra izin. Nah, mungkin salah satunya keabsahan penggunaan air sendang, tapi kan salah satu dengan jenengan menggunakan istilahnya pun kapasitas juru kunci. Bukan menggunakan jasa tidak, tapi menggunakan keberadaan juru kunci ini. Enak wong ngelak ngombe nang anu kan, gak apa-apa kan sebenarnya. Tidak apa-apa ya. Bahkan secara aturan itu umum gak apa-apa kan. Tapi kalau sisi kepantasan, norma, etika Enggak pantas. sebenarnya gini Mas ya, kita sing tarik sing mendasar banget ya susah. Kalau dulu ngomong ke Kemukus atau nang Kemukus pasti ada asumsi negatif toh, dalam tanda kutip lah. Bahwasanya jari nang Kemukus khususnya dalam melaksanakan ziarah kudu berpasangan, notabene jari kudu dudu bojone dan akhirnya melakukan hubungan suami istri. Sebenarnya salah. Nah, Emang dari awalnya udah salah. salah itu enggak sama sekali. Jadi kalau ibaratnya suatu benang kusut, nah ini bahasa aku dewi, nah ini ibaratnya kabar yang berkembang sekarang satu semacam kayak benang kusut titik simpul itu sebenarnya salah satunya satu wasiat Pangeran Samudro yang disalahartikan pemahamannya. Nah mungkin kalau kita sedikit berbicara tentang agama, pemahaman yang tidak secara kafah. Terus Pangeran Samudro kalau riyen kan nggak ada semacam wasiat. Itu kalau tadi kan terkait sisi benang merah oke kan. Sopo anak putuku sing gelem sowan maksudnya melaksanakan ziarah, insya Allah bakal tak kabulke kabeh pinyuwune. Ning anane sowan kaya dene nanggone demenan. Jadi kata-kata mulai ibarat tulisan yang ning ini perlu digarisbawahi. Kaya dene nanggone demenan. Nah, secara umum wong niku menggal kata terakhir demenan. Padahal nak jenengan rangkai sedanten. Sapa wae anak putuku sing gelem sowan, insyaallah bakal tak kabulke kabeh pinyuwune. Ning anane sowan kaya dene nanggone demenan. Tidak ada hal seperti ini kan yang berkembang nih kan? Nggih.
Tapi nak pemahaman sing wong penggal toh, ya kayak gini lah. Itu satu. Yang kedua, nak jenengan mangkai mersani di makam. Itu di makam utama itu sebenarnya hanya ada satu batu nisan. Sebenarnya berdasarkan sejarah itu ada dua versi sih Mas sebenarnya. Versi pertama beliau Mangarawan Samudra meninggal. Setelah itu ibu tirinya kan sesuci di sini baru ke atas. Karena kesedihan yang teramat sangat, pada akhirnya beliau dalam hal ini ibu tiri ini meninggal seketika dan dimakamkan satu liang lahat beda sekat. Enek nggak ceritane di tempat-tempat lain wong sing duweni karakter elek kok dadi tempat peziarah? Baru di situ aja kan kayak secara tidak langsung mengcounter rumor nih kita. Orang yang meninggalnya sebagai tempat peziarahan mayoritas selama hidupnya memiliki karakter, kepribadian ataupun memiliki suri teladan yang baik kan. Nggih betul Mas? Nggih. Enak gak ceritane kok maling dari tempat peziarahan? Beneran. Gedor anak iki basa sisik ya. Dari maling, gedor, kecu, gak ada kan. Ulama, orang yang memiliki jasa besar di masa hidupnya. Bahkan kita berbicara pahlawan, tidak semua pahlawan jadi tempat ziarah kan. Kalau bicara pahlawan banyak. Tapi kalau sebagai istilah paling enggak mereka menjadi di garda depan loh. Cecakin lah bahasanya. Istilahnya Panglima Polim lah ibaratnya. Bahkan dari beberapa istilah ngomong ke Presiden Indonesia paling hanya Gus Dur aja kan. Karena beliau ulama yang menjadikan tempat ziarah lah yang jelas. Dan kita tarik lagi lebih mendasar. Pangeran Samudra adalah salah satu murid ataupun santrinya dari Sunan Kalijogo. Apakah Sunan Kalijogo itu serta-merta ataupun asal memilih murid yang khususnya diberi tugas, yang mengemban amanat? Nah, kebetulan padahal beliau Pangeran Samudra adalah salah satu santrinya yang mendapatkan tugas untuk mempersatukan kerabat istana yang tidak mendukung berdirinya kerajaan Demak. Apakah orang yang jelek, yang mungkin dia tidak mempunyai kredibilitas bisa mendapatkan tugas tersebut? Ya, betul mungkin. Perilaku jelek nggak mungkin kan? Wong asal-asalan pasti dia pasti memiliki kelebihan. Nggih kan? Nah, mosok anak istilah murid Sunan Kalijogo wong istilah wong istilah duwe karakter elek gampangane kaya seperti Romo Jarin duwe seneng karo ibu tiri kan ra mungkin. Tapi dengan posisi seperti itu banyak orang yang tidak suka mungkin mengembuskan isu itu kan memungkinkan. Iya, mungkin. Tapi sebenarnya kalau makna yang lebih mendasar ataupun ngupas dari kata demenan itu kan gini Mas. Sapa wae anak putuku sing gelem sowan muslim melaksanakan ziarah bakal tak kabul KPP nyuwune ning anane sowan kaya nanggone demenane. Jadi mungkin logika sing paling gampang gini. Kaya ngopo to rasane awake dhewe pengen nekani wong sing awake dhewe senengi? Wedi adoh enggak? Wedi udan enggak? Enggak. Wedi kepanasan enggak? Enggak. Nah, jadi harapannya seseorang dalam melaksanakan ziarah ke makam Pangeran Samudra itu mereka tidak takut yang namanya halangan, rintangan, ujian sekalipun tetap bersikukuh senantiasa hati dan pikiran tetap senantiasa teringat Islam melaksanakan ziarah ke makam Pangeran Samudra. Nggih. Sementara ziarah di makam Pangeran Samudra sebenarnya tidak beda dengan ziarah di tempat walula lainnya. Maksudnya apa? Di sini kan terjadinya take and give. Penziarah mendoakan Pangeran Samudra, Pangeran Samudra mendapatkan istilah berkah dari doa tersebut, sementara orang yang mendoakan mendapatkan syafaat dari berkah dari Pangeran Samudra. Inilah istilah langkah konkret Dinas Pariwisata yang istilah bahasanya apa? Kita Bina Mitra apa dengan peran dari PUPR, Kementerian PUPR membuat prominent. Dan sekarang terbukti dengan banyaknya ataupun animo masyarakat yang berkunjung ke Mukus yang dengan beserta keluarga. Di samping itu juga munculnya UMKM di
Atau mungkin juga sampai iso ngulas kayak kan ana gerobak. Itu bentuk CSR dari kecamatan dengan PLN. Kalau berbicara kemukus jadi ada kata-kata pesugihan, secara pribadi saya bilang tidak. Dua, nek kula mendapatkan informasi. Mungkin pertama, mungkin kenapa saya berani bilang tidak? Gitu. Karena satu, yang namanya pesugihan itu pasti satu identik dengan instan, cepat. Tapi di balik instan ataupun cepat itu pasti ada ibarat obat kontradiksinya. Nak carane wong Jawa enek jare korban, tumbal, wadal dan sebagainya. Padahal di sini tidak. Di sini semuanya proses, semuanya tahapan. Jadi mungkin kita lebih kerucutkan lagi ya. Ziarah di makam Pangeran Samudro itu ibarat obat kan dosisnya kan 7 kali. Ziarah di Gunung Kemukus kan dianjurkan 7 kali kunjungan, yang mana jarak interval kunjungan satu dengan kunjungan berikutnya kan selapan lah kalau kontaknya wong Jawa. 5 hari. Ya, karena anak selapan itu kan kalau Jumat Pon ketemu Jumat Pon kan selapan. Nah, sebenarnya ziarah ini bukan kok kaku selapan tidak, tapi sebenarnya bisa diajukan atau diundurkan sesuai dengan situasi dan kondisi. Oke. Nah, sementara 7 kali di sini itu kita bukan ngejar 7 kalinya, tidak. Mungkin layaknya gini, ilustrasi yang gampang saja. Jenengan sakit, mbuh pilek, mbuh panas, mbuh opo lah, jenengan tidak berobat, dikasih obat, Mas diminum ya Mas 3 kali 1 hari dihabiskan. Itu sebenarnya untuk kebaikannya Pak Dokter kok kebaikan jenengan? Nah berarti kebaikan jenengan kan? Nah nak jenengan wis dikai obat dihabiskan, jenengan ngoyak entek obat apa marine? Nah, nak mau ngentek obat kan upas kabeh diombe pisan kan. Demikian ziarah di sini. Nak ziarah ki mau ngoyak ping 7. Arahnya paham kan yang tak maksud? Anggap aja wong Jakarta minimal 2 minggu tembus toh, selesai kan? Demikian juga ya layak obat loh. Uncak kabeh diombe. Nah, tapi di sini tadi kan saya ngomong proses. Di saat jenengan ngombe obat, jenengan kan pada akhirnya bisa membandingkan toh, piye toh rasane ngombe obat kalau ndek wingi ndek ro ngombe obat. Demikian juga jarak rentang waktu interval yang sebulan ini. Di samping itu juga logika nih rentang waktu sebulan ini kan di samping satu jari nonton progresi, yang kedua wong ziarah ini kan ra cukup mlaku toh Mas. Dengan rentang waktu yang sebulan kan masih ada waktu menyisihkan rezeki sing dialokasake carane ziarah rene to. Ibaratnya sampeyan servis motor ganti oli. Nah sekali mangkat kan ya 1.000. Enak misalnya 1 bulan gampang itu tukang ngejek nang dashboard atau nang ngejok kono diktokoki 2.000 3.000 selama sebulan kan ya umpama kurang sithik. Nah setelah 7 kali atau setelah adanya perkembangan atau setelah tercapainya misal harapan keinginan para pengunjung peziarah tersebut, dianjurkan untuk melaksanakan syukuran. Nah Mas Adi wis tau ngrasake. Tapi maknanya di sini ada pendidikan moral lainnya gitu loh, mensyukuri rezeki yang telah diterima seorang peziarah tersebut. Di samping juga peziarah itu juga diajarkan untuk berbagi. Dengan mereka melaksanakan syukuran di sini diajarkan berbagi. Bukan hanya terhadap Islam selama penjara, tapi terkadang juga warga lingkungan nyatane kayak Mas Adi ya sempat mangan. Pak, itu satu. Di samping yang kedua juga ini juga sebagai motivasi, bahan motivasi untuk penjara lainnya. Nah saiki aku melu ngepung, sok kan liya dina liya wektu liya kesempatan kan aku ngepung ke genting. Nah, nak cara agama di sini kan juga terjadi hablum minallah atau bimbingan nas. Hablum minallah mensyukuri rezeki yang diterima oleh seorang penyebut, hablum minallah berbagi. Terus Aku malah tahu untuk anu saka dinas ya. Napa? Nomor ini loh Mas, justru ini sebenarnya bukan nomor saya pribadi. Ini sebenarnya
salah satu langkah dari Dinas Pariwisata Kabupaten Sragen kan untuk nak jenengan riyen kemutan. Tangga naik ke makam kanan jalan kan ada banner satu. Sing dulu pusat informasi dan layanan itu. Niki nomore. Oh. Kayak sak HP ini. Alhamdulillah. Bahkan dia perjanjiannya dhisik kan dikai sak suplai sak pulsane saben wulan itu belas ra dikai. Kok pisan lho ngono. Jalun, Pak. Ngantek HP ini bobrok barang wis teranu rek. Jalur ijo. Riyen kula sempat diparingi dua opsi pilihan nomor Sempati kalih M3. Kita kok sing apik 0001, aku milih sing 001 M3. Saya sebagai pelayan, karena sebenarnya kan sudah tugas dan kewajiban kami sebagai melayani para pengunjung ataupun peziarah, baik pengunjung ataupun peziarah. Jadi kula niku mboten duwe konsep koyok jari Pak Kiai utawa dukun atau paranormal sing omong juga kudu situasine jari formal banget, jari linggih tafakur. Enggak. Kula lebih seneng konsepe is ngobrol. Nggih kayak cangkruan. Dari nggih nak carane basane wong etanan cakrukan. Ngopi nggih. Bahkan sebenarnya seko acara ngeten kan wedangan. Sementara wedang nak filosofi wong Jawa niku ngawe kadak. Wedang ngawe. Sementara karo rokokan nak moro konteko. Iya, masuk. Anu, geni Mas. Nah wong Jawa ki otak-atik matuk kok, Mas. Oh nggih. Nah, Iya. Iya, masuk. Enak geni Mas, ngono Mas. Enak nih, Mas. Loh, bahkan ngono ki kan iso nggo sindiran. Iki ora apa bensin ora rokokan. Sampai wis tau urung diwarai bapak atau ibuke kok simpen jenengan nak pasrah gula. Wah, iki. So, kuwi aja digandeng-gandengi aku mau lho, momentum aku mau ora lho. Kerjane yang digandeng Enggak. Dadi ngene Mas, aku dhisik tau diajari Mbah. Dadi nak pasrah gula. Iki aja kok Mbah niki diparingi gula enggak. Jare Mbah niki enten gendis saklinting. Kagem wedang. Nak ngekei duit niki enten luang sesuai kagem tumbas benang kagem nyampeng pesediri. Apa menarik nak jare pos apa butuh wae. Heeh. Ora kok lepat lebih cengkaro gimbal ajeng mlebet ajeng nguntal nampun para kaca nampun jerantal boten. Jadi pripun, Mas? Nggih, mungkin nak diterjemahkan gini, Mas. Nanti akan ada perbedaan antara posisi sing nom karo sing tuwa. Jadi nak wong nom ki pindah nggih ngaturke istilahipun Sugeng Riyadi, ngaturke sedanten kalepatan kula jare tindak tanduk munamuni laku sejangkah rembug seklima ingkang kula sengaja mboten kula sengaja kula nyuwun pangapunten. Bahkan dak didawake neh yen berkah saha pangastuning jenengan anggene. Nah, misalnya bebrayan bla bla bla. Yen berkah pangastuning jenengan. Nah, engko wong tuwa jawab. Ya padha-padha wong tuwa akeh lupute, wong tuwa akeh klerune. Hampir sama tadi jare rembug sekema laku sengaja ora sengaja apa. Biasane wong tuwa ditambah didongake. Ora kliwat wong tuwa isone ndongake. Muga awakmu sing bebrayan wong muga anggonmu sing jari golek sandang pangan paringi lancar. Bahkan kok terakhir ditutup muga tansah ditetepke lan iman lan Islammu. Tapi nak wong sakniki kan mboten. Padha-padha ya le wis rampung. Ya emang kan padha-padha.